Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai aspek produksi dalam industri farmasi. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 2. Ada siapa aja sih? Pertama ada Anissa Nur Islami, ada Ahmad Tarhanaja, ada Basna, Kamelia Ulfah, Denny Tamara, Dian Wulandari, Diva Nur Inayah, Najlawati, Nur Anissa, Muhammad Nureski, dan saya sendiri Rusmi Ulfah. Yuk, untuk pembahasan awal mengenai aspek produksi, tentunya kita harus tahu apa aja sih prinsip ataupun peraturan umum yang berlaku dalam proses produksi di industri farmasi. Prinsip pertama adalah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, proses produksi juga harus memenuhi ketentuan CPOB. Ketentuan ini untuk menjamin agar semua produk yang dihasilkan nantinya memenuhi persyaratan mutu, serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. Poin selanjutnya adalah harus diawasi oleh personal yang kompeten. Lalu, penanganan bahan dan produk jadi hendaknya dilakukan sesuai dengan prosedur ataupun instruksi tertulis dan bila perlu dicatat. Seluruh bahan yang diterima hendaklah diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan pesanan. Selanjutnya, bahan yang diterima dan produk jadi hendaklah dikarantina secara fisik ataupun administratif segera setelah diterima ataupun diolah, sampai dinyatakan lulus untuk pemakaian ataupun untuk pendistribusian nantinya. Poin terakhir yaitu wadah. Wadah juga hendaknya dibersihkan dan diberi penandaan dengan data yang diperlukan. Setelah prinsip umum, yuk kita bahas lebih detail mengenai bahan awal. Pembelian bahan awal itu adalah suatu aktivitas yang sangat penting. Karena itu, kita harus memastikan bahwa kita telah melibatkan staf yang mempunyai pengetahuan khusus dan menyeluruh perihal pemasok. Yang kedua, seluruh bahan yang diterima hendaklah diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan pesanan. Yang ketiga, semua penerimaan, pengeluaran, dan jumlah bahan tersisa hendaklah dicatat. Catatan tadi berisi keterangan mengenai pasokan, nomor batch, tanggal penerimaan ataupun penyerahan, tanggal pelulusan, dan tanggal expirednya. Yang keempat, apabila dalam satu pengiriman terdapat lebih dari satu batch, maka untuk tujuan pengambilan sampel, pengujian, dan pelulusan hendaklah dianggap sebagai batch yang terpisah. Yang kelima, hendaklah diambil langkah yang menjamin bahwa semua wadah pada suatu pengiriman berisi bahan awal yang benar dan melakukan pengamanan terhadap kemungkinan salah penandaan wadah oleh pemasok. Poin keenam, bahan awal yang diterima hendaklah dikarantina sampai disetujui dan diluluskan untuk pemakaian oleh Kepala Bagian Pengawasan Mutu. Poin ketujuh, untuk menjamin identitas isi bahan awal dari tiap wadah, hendaklah dibuat prosedur ataupun dilakukan tindakan yang tepat. Poin terakhir atau poin kedelapan, persediaan bahan awal hendaklah diperiksa secara berkala untuk meyakinkan bahwa wadah tertutup rapat dan diberi label dengan benar dan dalam kondisi yang baik. Selanjutnya kita bahas mengenai proses validasi. Validasi dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan CPOB. Kapan proses validasi harus dilakukan? Pertama, apabila suatu formula pembuatan ataupun metode preparasi baru saja diadopsi. Lalu yang kedua, saat terjadi perubahan signifikan terhadap proses pembuatan, termasuk perubahan peralatan ataupun perubahan bahan yang nantinya dapat mempengaruhi mutu produk. Selanjutnya, proses validasi dilakukan secara periodik dan berulang untuk memastikan bahwa proses dan prosedur tetap mampu mencapai hasil yang diinginkan. Lalu sistem penomoran batch. Penomoran batch dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa tiap batch produk antara, produk ruahan, dan produk jadi dapat diidentifikasi. Sistem penomoran batch yang digunakan pada tahap pengolahan dan tahap pengemasan harus saling berkaitan. Selanjutnya, sistem penomoran hendaknya menjamin bahwa nomor batch yang sama tidak dipakai secara berulang. Nomor batch harus segera dicatat di dalam suatu buku log. Catatan tersebut mencakup tanggal, pemberian nomor, identitas produk, dan ukuran batch yang bersangkutan. Selanjutnya, kita bahas mengenai penimbangan dan penyerahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah nomor 1, penimbangan dan penyerahan bahan awal, bahan pengemas, produk antara, dan produk ruahan dianggap sebagai bagian dari siklus produksi, dan memerlukan dokumentasi serta rekonsiliasi yang lengkap. Poin kedua, untuk tiap penimbangan dan pengukuran harus dilakukan pembuktian kebenaran identitas dan jumlah bahan yang ditimbang oleh 2 orang personil yang independen, dan pembuktiannya harus dicatat ya. Poin ketiga, ruang timbang dan penyerahan harus dijaga kebersihannya. Bahan awal yang steril yang akan dipakai untuk produk steril harus ditimbang dan diserahkan di area yang steril juga. Poin keempat, bahan awal, produk antara, dan produk ruahan yang diserahkan harus diperiksa ulang kebenarannya dan ditandatangani oleh supervisor produksi sebelum dikirim ke area produksi. Poin kelima, sesudah ditimbang ataupun dihitung, bahan untuk tiap batch hendaklah disimpan dalam satu kelompok dan diberi penandaan yang jelas. Selanjutnya, proses pengendalian. Sebenarnya, baik itu bahan awal, bahan pengemas, produk antara, ataupun produk ruahan, hendaknya tidak dikembalikan ke gudang penyimpanan kecuali memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Namun, jika memang harus dikembalikan, maka harus didokumentasikan dengan benar dan direkonsiliasi.
Next, operasi pengolahan produk antara dan produk olahan. Hal-hal penting yang harus diperhatikan adalah 1. Semua bahan yang dipakai di dalam pengolahan hendaknya diperiksa sebelum dipakai. Kedua, kondisi lingkungan di area pengolahan hendaknya dipantau dan dikendalikan agar selalu berada pada tingkat yang dipersyaratkan untuk kegiatan pengolahan. Poin ketiga, semua peralatan yang dipakai dalam pengolahan hendaknya diperiksa sebelum digunakan. Poin keempat, semua kegiatan pengolahan hendaklah dilaksanakan mengikuti prosedur yang tertulis. Tiap penyimpangan hendaknya dipertanggungjawabkan dan dilaporkan. Poin terakhir yaitu semua pengawasan selama proses yang dipersyaratkan hendaknya dicatat dengan akurat pada saat pelaksanaannya. Alur produksi sediaan padat, tablet dan kapsul. Perhatian khusus hendaklah diberikan pada desain, pemeliharaan, serta penggunaan sarana dan peralatan. Sistem penghisap udara yang efektif hendaklah dipasang dengan letak lubang pembuangan sedemikian rupa untuk menghindari pencemaran dari produk atau proses lain. Sistem penyaringan udara yang efektif atau sistem lain yang sesuai hendaklah dipasang untuk menyaring debu. Pemakaian alat penghisap debu pada pembuatan tablet dan kapsul sangat dianjurkan. Perhatian khusus hendaklah yang diberikan untuk melindungi produk terhadap pencemaran serpihan logam atau gelas. Ayakan, punch, dan die hendaklah diperiksa terhadap keasuhan dan kerusakan sebelum dan sesudah pemakaian. Hendaklah dijaga agar tablet atau kapsul tidak ada yang terselip atau tertinggal lama terdeteksi di mesin, alat penghitung atau wadah produk ruahan. Selanjutnya ada pencampuran dan granulasi. Mesin pencampur atau pengayak dan pengaduk hendaklah dilengkapi dengan sistem pengendali debu kecuali digunakan sistem tertutup. Parameter operasional yang kritis, misalnya waktu, kecepatan, dan suhu untuk tiap proses pencampuran. Pengadukan dan pengeringan hendaklah tercantum dalam dokumen produksi induk dan dipantau selama proses berlangsung serta dicatat dalam catatan batch. Kantong filter yang dipasang pada mesin pengering. Filled bed tidak boleh dipakai untuk produk yang berbeda tanpa pencucian lebih dahulu. Udara yang masuk ke dalam alat pengering ini hendaklah disaring. Pembuatan dan penggunaan larutan atau suspensi hendaklah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga risiko pencemaran atau pertumbuhan mikroba dapat diperkecil. Selanjutnya, pencetakan tablet. Mesin pencetak tablet hendaklah dilengkapi dengan fasilitas pengendali debu yang efektif dan ditempatkan sedemikian rupa untuk menghindari kecampuran antar produk dan ditempatkan dalam ruangan terpisah. Untuk mencegah pencampur bauran, perlu dilakukan pengendalian yang memadai baik secara fisik, prosedural, maupun penandaan. Hendaklah selalu tersedia alat timbang yang akurat dan telah dikalibrasi untuk pemantauan bobot tablet selama proses. Tablet yang diambil dari ruang pencetak tablet untuk keperluan pengujian atau keperluan lain tidak boleh dikembalikan lagi ke dalam batch yang bersangkutan. Tablet yang ditolak atau yang disingkirkan hendaklah ditempatkan dalam wadah yang ditandai dengan jelas mengenai status dan jumlah dicatat pada catatan pengolahan batch. Tiap kali sebelum dipakai, punch dan die hendaklah diperiksa keasuhan dan kesesuaian terhadap spesifikasi catatan pemakaian hendaklah disimpan. Selanjutnya, penyalutan. Udara yang dialirkan ke dalam panci penyalut untuk pengeringan hendaklah disaring dan mempunyai mutu yang tepat. Larutan penyalut hendaklah dibuat dan digunakan dengan cara sedemikian rupa untuk mengurangi risiko pertumbuhan mikroba. Pembuatan dan pemakaian larutan penyalut hendaklah didokumentasikan. Selanjutnya, pengisian kapsul keras. 1. Cangkang kapsul hendaklah diperlakukan sebagai bahan awal. Cangkang kapsul hendaklah disimpan dalam kondisi yang dapat mencegah kekeringan dan kerapuhan atau efek lain yang disebabkan oleh kelembapan. 2. Persyaratan-persyaratan yang ditulis pada pencetakan tablet juga berlaku untuk pengisian kapsul keras. Penandaan tablet, salut, dan kapsul. 1. Hendaklah diberikan perhatian khusus untuk menghindari kecampur bauran selama proses penandaan tablet, salut, dan kapsul. Bila mana dilakukan penandaan pada produk atau batch yang berbeda dalam saat yang bersamaan, hendaklah dilakukan pemisahan yang memadai. 2. Tinta yang digunakan untuk penandaan hendaklah yang memenuhi persyaratan untuk bahan makanan. Yang ketiga, hendaklah diberikan perhatian khusus untuk menghindari kecampur bauran selama proses pemeriksaan, penyortiran, dan pemolasan kapsul dan tablet salut. Bahan pengemas. Aspek-aspek bahan pengemas sendiri meliputi pengadaan, penanganan, dan pengawasan bahan pengemas primer dan bahan pengemas cetak, serta bahan cetak lain hendaklah diberi perhatian yang sama seperti terhadap bahan awal. Perhatian khusus hendaklah diberikan kepada bahan cetak. Bahan cetak tersebut hendaklah disimpan dengan kondisi keamanan yang memadai dan orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Label lepas dan bahan cetak lepas lain hendaklah disimpan dan diangkut dalam wadah tertutup untuk menghindarkan kecampur bauran. Bahan pengemas hendaklah diserahkan kepada personil yang berwenang sesuai prosedur tertulis yang disetujui. Tiap penerimaan atau tiap batch bahan pengemas primer hendaklah diberi nomor yang spesifik atau penandaan yang menunjukkan identitasnya. Kemudian bahan pengemas primer, bahan pengemas cetak atau bahan cetak lain yang tidak berlaku lagi atau absolut hendaklah dimusnahkan dan pemusnahannya dicatat. Untuk menghindarkan kecampur bauran, hanya satu jenis bahan pengemas cetak atau bahan cetak tertentu saja yang diperbolehkan diletakkan di tempat kodifikasi pada saat yang sama.
hendaklah ada setat pemisah yang memadai antar tempat kodifikasi tersebut. Kemudian kegiatan pengemasan. Proses pengisian dan penutupan hendaklah segera disertai dengan pemberian label. Pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan, dan mutu produk akhir yang dikemas. Bila menyiapkan program untuk kegiatan pengemasan, hendaklah diberikan perhatian khusus untuk meminimalkan risiko kontaminasi silang, kecampur bauran, atau kekeliruan. Hendaklah ada prosedur tertulis yang menguraikan penerimaan dan identifikasi produk ruahan dan bahan pengemas. Pengawasan untuk menjamin bahwa produk ruahan dan bahan pengemas cetak dan bukan cetak serta bahan cetak lain yang akan dipakai adalah benar. Pengawasan selama proses pengemasan, rekonsiliasi terhadap produk ruahan, bahan pengemasan cetak dan bahan cetak lain serta pemeriksaan hasil akhir pengemasan. Sebelum kegiatan pengemasan dimulai, hendaklah dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa area kerja dan peralatan telah bersih serta bebas dari produk lain. Semua penerimaan produk ruahan, bahan pengemas, dan bahan cetak lain hendaklah diperiksa dan diverifikasi kebenarannya terhadap prosedur pengemasan induk atau perintah pengemasan khusus. Prakodifikasi bahan pengemas, label, karton, dan bahan pengemas, dan bahan cetak lain yang memerlukan prakodifikasi dengan nomor batch atau lot, tanggal kadaluarsa, dan informasi lain sesuai dengan perintah pengemasan hendaklah diawasi dengan ketat pada tiap-tiap proses, sejak diterima dari gudang sampai menjadi bagian dari produk atau dimusnahkan. Bahan pengemas dan bahan cetak lain yang sudah dialokasikan untuk prakodifikasi hendaklah disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat dan ditempatkan di area terpisah serta terjamin keamanannya. Proses prakodifikasi, bahan pengemas, dan bahan cetak lain hendaklah dilakukan di area yang terpisah dari kegiatan pengemasan lain. Seluruh bahan pengemas dan bahan cetak lain yang telah diberi prakodifikasi hendaklah diperiksa sebelum ditransfer ke area pengemasan. Kesiapan jalur. Sebelum menempatkan bahan pengemas dan bahan cetak lain pada jalur pengemasan, personil penanggung jawab yang ditunjuk dari bagian pengemasan hendaklah melakukan pemeriksaan kesiapan jalur sesuai dengan prosedur tertulis yang disetujui oleh Kepala Bagian Manajemen Mutu atau Pemastian Mutu. Untuk yang pertama, memastikan bahwa semua bahan dan produk yang sudah dikemas dari kegiatan pengemasan sebelumnya telah benar disingkirkan dari jalur pengemasan dan area sekitarnya. Yang kedua, pemeriksaan kebersihan jalur dan area di sekitarnya. Dan yang ketiga, memastikan kebersihan peralatan yang akan dipakai. Kemudian praktek pengemasan. Perhatian khusus hendaklah diberikan bila memakai label potong dan ketika proses prakodifikasi dilakukan di luar jalur pengemasan. Produk yang penampilannya mirip hendaklah tidak dikemas pada jalur yang berdampingan kecuali ada pemisahan secara fisik. Pada jalur pengemasan, nama dan nomor batch produk yang sedang dikemas hendaklah dapat terlihat dengan jelas. Wadah yang dipakai untuk menyimpan produk ruahan, produk yang baru sebagian dikemas atau sub-batch hendaklah diberi label atau penandaan yang menunjukkan identitas, jumlah, nomor batch, dan status produk tersebut. Wadah yang akan diisi hendaklah diserahkan ke jalur atau tempat pengemasan dalam keadaan bersih. Perhatian hendaklah diberikan untuk menghindarkan dan menghilangkan cemaran seperti pecahan kaca dan partikel logam. Kemudian semua personil bagian pengemasan hendaklah memperoleh pelatihan agar memahami persyaratan pengawasan selama proses dan melaporkan tiap penyimpangan yang ditemukan pada saat mereka menjalankan tanggung jawab spesifik tersebut. Area pengemasan hendaklah dibersihkan secara teratur dan sering selama jam kerja dan tiap ada tumpahan bahan. Personel kebersihan hendaklah diberi pelatihan untuk tidak melakukan praktek yang dapat menyebabkan kecampur bauran atau pencemaran silang. Kemudian, lanjutan dari slide sebelumnya yaitu praktek pengemasan. Bila ditemukan bahan pengemas cetak, pada saat pembersihan hendaklah diberikan kepada supervisor yang selanjutnya ditempatkan di dalam wadah yang disediakan untuk keperluan rekonsiliasi dan kemudian dimusnahkan pada akhir proses pengemasan. Kemasan akhir dan kemasan setengah jadi yang ditemukan di luar jalur pengemasan hendaklah diserahkan kepada supervisor dan tidak boleh langsung dikembalikan ke jalur pengemasan. Produk yang telah disilakan ke dalam wadah akhir tetapi belum diberi label hendaklah dipisahkan dan diberi penandaan untuk menghindarkan kecampur bauran. Bagian peralatan pengemas yang biasanya tidak bersentuhan dengan produk ruahan tetapi dapat menjadi tempat penumpukan debu, serpihan, bahan pengemas ataupun produk yang kemudian dapat jatuh ke dalam produk atau mencemari dapat menjadi penyebab kecampur bauran produk yang sedang dikemas hendaklah dibersihkan dengan cermat. Hendaklah diambil tindakan untuk mengendalikan penyebaran debu selama proses pengemasan khususnya produk kering. Pemakaian sikat hendaklah dibatasi karena dapat menimbulkan bahaya pencemaran dari bulu sikat dan atau partikel yang menempel pada sikat. Personil hendaklah diingatkan untuk tidak menaruh bahan pengemas atau produk di dalam saku mereka. Bahan tersebut hendaklah dibawa dengan tangan atau di dalam wadah yang tertutup dan diberi tanda yang jelas. Masih di praktek pengemasan,
bahan yang diperlukan dalam proses pengemasan seperti pelumas, perekat, tinta, cairan pembersih, dan sebagainya hendaklah disimpan di dalam wadah yang jelas, tampak berbeda dengan wadah yang dipakai untuk pengemas produk dan hendaklah diberi penandaan yang jelas dan mencolok sesuai dengan isinya. Alat pemindai kode elektronik, alat penghitung, dan peralatan lain yang serupa hendaklah diperiksa untuk memeriksa alat-alat tersebut bekerja dengan benar. Informasi tercetak dan dalam bentuk huruf timbul pada bagian pengemasan hendaklah terlihat jelas, tidak memudar dan tidak mudah terhapus. Produk yang telah mengalami kejadian tak normal hendaklah khusus diperiksa, diinvestigasi, dan disetujui terlebih dahulu oleh personil yang berwenang sebelum dimasukkan ke dalam proses pengemasan. Bila selama konsiliasi ditemukan perbedaan yang signifikan atau tidak normal antara jumlah produk ruahan dan bahan pengemas cetak dibandingkan terhadap jumlah unit yang diproduksi, maka sebelum diluluskan hendaklah dilakukan investigasi dan pertanggungjawaban secara memuaskan terlebih dahulu. Setelah proses pengemasan selesai, bahan pengemas yang tidak terpakai tetapi telah diberi prakodifikasi hendaklah dimusnahkan dan pemusnahan tersebut dicatat. Penyelesaian kegiatan pengemasan. Kemasan terakhir diperiksa dengan cermat untuk memastikan bahwa kemasan produk tersebut sesuai dengan prosedur pengemasan induk. Supervisor mengawasi perhitungan dan pemusnahan bahan pengemas dan produk ruahan yang tidak dapat lagi dikembalikan ke gudang. Supervisor juga menghitung dan mencatat jumlah pemakaian neto semua bahan pengemas dan produk ruahan. Tiap penyimpangan hasil yang tidak dapat dijelaskan atau tiap kegagalan untuk memenuhi spesifikasi hendaklah diselidiki secara teliti. Setelah rekonsiliasi disetujui, produk jadi ditempatkan di area karantina produk jadi sambil menunggu pelulusan dari Kepala Bagian Manajemen Mutu atau Pemastian Mutu. Pengawasan selama proses. Yang pertama, pengujian atau pemeriksaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan metode yang telah disetujui oleh Kepala Bagian Manajemen Mutu. Yang kedua, selama proses pengolahan dan pengemasan batch, hendaklah sampel diambil pada awal proses, tengah, dan akhir proses oleh personil yang ditunjuk. Yang ketiga, hasil pengujian atau inspeksi selama proses hendaklah dicatat. Dan yang keempat, spesifikasi pengawasan selama proses hendaklah konsisten dengan spesifikasi produk. Bahan dan produk yang ditolak dipulihkan dan dikembalikan. Yang pertama, bahan dan produk yang ditolak akan diberikan penandaan yang jelas dan disimpan terpisah di area terlarang. Yang kedua, pemulihan semua atau sebagian dari batch sebelumnya yang memenuhi persyaratan mutu dengan cara penggabungan ke dalam batch lain dari produk yang sama pada suatu tahap pembuatan obat. Yang ketiga, kebutuhan pengujian tambahan hendaklah dipertimbangkan oleh Kepala Pengawasan Mutu. Yang keempat, batch yang mengandung produk pulihan hanya boleh diluluskan setelah semua batch asal produk pulihan yang bersangkutan telah dinilai dan dinyatakan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Produk kembalian. Yang pertama, produk yang dikembalikan dari peredaran dan telah lepas dari pengawasan industri pembuat hendaklah dimusnahkan. Produk tersebut dapat dijual lagi, diberi label kembali, atau dipulihkan ke batch berikut hanya bila tanpa keraguan mutunya masih memuaskan setelah dilakukan evaluasi secara kritis oleh Kepala Bagian Manajemen Mutu. Yang kedua, industri hendaklah menyiapkan prosedur untuk penahanan, penyelidikan, dan pengujian produk kembalian serta pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, produk kembalian yang tidak dapat diolah ulang hendaklah dimusnahkan. Dokumentasi penanganan produk kembalian dan tindak lanjutnya hendaklah didokumentasikan dan dilaporkan. Bila produk harus dimusnahkan, dokumentasi hendaklah mencakup berita acara pemusnahan yang diberikan tanggal yang ditandatangani oleh personil yang melaksanakan dan personil yang menyaksikan pemusnahan. Karantina dan penyerahan produk jadi. Yang pertama, karantina produk jadi merupakan tahap akhir pengendalian sebelum penyerahan ke gudang dan siap untuk didistribusikan. Yang kedua, prosedur tertulis hendaklah mencantumkan cara penyerahan produk jadi ke area karantina. Selama pelulusan dari bagian manajemen mutu, seluruh batch atau lot yang sudah dikemas hendaklah ditahan dalam status karantina. Yang ketiga, setelah pelulusan suatu batch atau lot oleh bagian manajemen mutu, produk tersebut hendaklah dipindahkan dari area karantina ke gudang produk jadi. Yang keempat, sewaktu menerima produk jadi, personil gudang hendaklah mencatat pemasukan batch tersebut ke dalam kartu stok yang bersangkutan. Catatan pengendalian pengiriman obat. Yang pertama, sistem distribusi didesain sedemikian rupa untuk memastikan produk yang pertama masuk didistribusikan terlebih dahulu. Yang kedua, sistem distribusi hendaklah menghasilkan catatan sedemikian rupa sehingga distribusi tiap batch atau lot obat dapat segera diketahui untuk mempermudah penyelidikan atau penarikan kembali jika diperlukan. Dan yang ketiga, penyimpangan terhadap konsep first in first out FIFO atau first export first out FIFO hendaklah hanya diperbolehkan untuk jangka waktu yang pendek dan hanya atas persetujuan manajemen yang bertanggung jawab.
Penyimpanan bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk rumahan, dan produk jadi. Yang pertama, bahan dan produk hendaklah disimpan dengan kondisi lingkungan yang sesuai. Penyimpanan yang memerlukan kondisi khusus hendaklah disediakan. Yang kedua, kondisi penyimpanan obat dan bahan hendaklah sesuai dengan yang tertera pada penandaan berdasarkan hasil uji stabilitas. Yang ketiga, data pemantauan suhu hendaklah tersedia untuk dievaluasi. Yang keempat, semua penyerahan ke area penyimpanan termasuk bahan kembalian hendaklah didokumentasikan dengan baik. Kelima, tiap batch bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk rumahan, dan produk jadi yang disimpan di area gudang hendaklah mempunyai kartu stok. Penyimpanan bahan awal dan bahan pengemas. Yang pertama, pemisahan secara fisik atau cara lain yang tervalidasi. Misalnya cara elektronis hendaklah disediakan untuk penyimpanan bahan atau produk yang ditolak. Kadaluarsa ditarik dari peredaran atau obat atau bahan kembalian. Yang kedua, bila identitas atau kondisi wadah bahan awal atau bahan pengemas diragukan atau tidak sesuai dengan persyaratan identitas atau kondisinya, wadah tersebut hendaklah dikirim ke area karantina. Ketiga, stok tertua bahan awal dan bahan pengemas dan yang mempunyai tanggal kadaluarsa paling dekat hendaklah digunakan terlebih dahulu menggunakan prinsip FIFO dan FEFO. Keempat, bahan awal dan bahan pengemas hendaklah diuji ulang terhadap identitas, kekuatan, mutu, dan kemurnian sesuai kebutuhan. Penyimpanan produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Yang pertama, produk antara dan produk ruahan hendaklah disimpan pada kondisi yang tepat. Yang kedua, tiap wadah produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang diserahkan ke area penyimpanan hendaklah diperiksa kesesuaian identitas dan kondisi wadah. Yang ketiga, bila identitas atau kondisi wadah, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi diragukan atau tidak sesuai dengan persyaratan identitas atau kondisinya, wadah tersebut hendaklah dikirim ke area karantina. Pengawasan mutu. Yang pertama, pengawasan mutu merupakan bagian yang esensial dari cara pembuatan obat yang baik untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Yang kedua, pengawasan mutu mencakup pengambilan sampel, spesifikasi, pengujian, serta termasuk pengaturan, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa semua pengujian relevan telah dilakukan dan bahan tidak diluluskan untuk dipakai atau produk diluluskan untuk dijual sampai mutunya telah dibuktikan memenuhi persyaratan. Yang ketiga, pengawasan mutu tidak terbatas pada kegiatan laboratorium, tapi juga harus terlibat dalam semua keputusan yang terkait dengan mutu produk. Tanggung jawab. Bagian pengawasan mutu secara keseluruhan juga mempunyai tanggung jawab, antara lain adalah yang pertama, membuat, memvalidasi, dan menerapkan semua prosedur pengawasan mutu. Yang kedua, menyimpan sampel pembanding dari bahan dan produk. Yang ketiga, memastikan pelabelan yang benar pada wadah bahan dan produk. Yang keempat, memastikan pelaksanaan pemantauan stabilitas dari produk. Dan yang kelima, ikut serta pada investigasi dari keluhan yang terkait dengan mutu produk. Wewenang. Bagian pengawasan mutu ini memiliki wewenang khusus untuk memberikan keputusan meluluskan atau menolak atas mutu bahan baku atau produk obat ataupun hal lain yang mempengaruhi mutu obat. Pengawasan mutu hendaklah mencakup semua kegiatan analitis di laboratorium, antara lain yang pertama, pengambilan sampel, yang kedua, pemeriksaan dan pengujian, yaitu meliputi bahan awal, bahan pengemas, produk jadi, pengujian atau pemantauan lingkungan, pengujian ulang bahan yang diluluskan, dan pengolahan ulang. Yang ketiga, pengujian yang dilakukan dalam rangka validasi. Yang keempat, program stabilitas ongoing. Yang kelima, penanganan sampel pertinggal. Yang keenam, menyusun dan memperbaharui spesifikasi bahan dan produk serta metode pengujiannya. Semua kegiatan tersebut hendaklah dilakukan sesuai dengan prosedur tertulis dan dicatat di mana perlu. Dokumentasi dan prosedur kelulusan yang diterapkan bagian pengawasan mutu hendaklah menjamin bahwa pengujian yang diperlukan telah dilakukan sebelum bahan digunakan dalam produksi dan produk disetujui sebelum didistribusikan. Demikianlah penjelasan yang telah kami sampaikan. Sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penjelasan tadi mungkin ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.